Halo kawan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Untuk kali ini saya akan desain sistem dari fire alarm. Sekilas akan saya jelaskan apa itu fire alarm. Fire alarm adalah suatu sistem untuk mendeteksi adanya kejadian darurat, terutama kebakaran di suatu gedung. Ya, dia akan memberikan sinyal informasi tentang adanya kebakaran melalui sirine dan menginformasikan kepada orang yang ada di sekitarnya untuk melakukan tindakan evakuasi atau penyelamatan diri. Nah, pada umumnya sistem fire alarm ini terintegrasi juga dengan sistem daripada sound system atau tata suara, yang mana pada saat terjadi kebakaran atau hal yang berbahaya, fire alarm ini juga akan mengirim sinyal darurat ke sistem tata suara gedung, sehingga tata suara yang ada di gedung akan menginformasikan kepada orang yang ada di dalam gedung tersebut dalam kondisi bahaya untuk segera melakukan evakuasi. Itu secara singkat tentang apa itu fire alarm. Nah, kali ini saya akan melakukan pointing di gedung yang sudah saya desain sebelumnya, yang sudah saya desain CCTV dan sound system. Untuk kali ini akan saya desain fire alarm, sistem daripada fire alarmnya. Nah, untuk sistem fire alarm ini, pointing yang saya lakukan, titik-titiknya tidak jauh beda dengan titik-titik sound system, jadi tinggal saya timpa saja. Akan saya ganti clue-nya. Yang terpenting, device daripada fire alarm ini ada smoke detector yang pada umumnya dipasang di dalam ruangan ya. Untuk ROR, raise of detector, ini pada umumnya dipasang pada koridor ya. Ada fix detektor, ini biasanya dipasang di ruang engineering, biasanya ruang panel, ruang genset, seperti itu. Langsung saja akan saya pointing, akan saya mulai pada smoke detector. Nah, saya menggunakan pointing dari sound system ini, rekan-rekan sekalian, supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, sangat cepat sekali. Sama penempatan smoke detector ini, ROR ataupun fix detektor ini, jarak antar device sama 6 meter ya. Nah, ini smoke-nya akan di pointing di setiap ruangan. Nah, ini warehouse akan saya tambah ya. Warehouse akan saya tambah. Nah, janitor ini nggak perlu. Businsa ini akan saya tambah. Ini nanti pakai ROR saja. Warehouse yang ini saya tambah. Oke, sudah. Untuk apa namanya, koridor, menggunakan raise of detector ini.
plus ruang ME ini kita kasih juga, kasih ROR. Ini ruang Kusinha ini kita tambah smoke saja. Ini TBFA, terminal box fire alarm, lokasinya pada di ruang ME. Oke, sudah. Nah, ini titik sound system sebelumnya ini akan kita hapus. Nah, cara menghapus yang paling mudah sekali adalah gini, kita hidden layer. Nah, ini kan smoke sama ini akan kita hidden, smoke kita hidden. Oke, hilang. Nah, tinggal sound ini akan kita hapus. Nah, oke, kita buka kembali hidden. Nah, sudah jadi kan. Oke, sudah jadi. Ini akan kita lakukan juga di lantai 2, 3, dan 4 serta area outdoor. Oke, lanjut di lantai 2. Nah, ini akan saya copy karena ini sama ya, akan saya copy di toilet dan staff office, akan kita copy. Saya hapus dulu. Nah, ini akan saya copy. Nah, saya ngopinya menggunakan base point. Saya ambil dari sini base pointnya, lalu saya copy, saya paste ke sini. Hasilnya persis sama karena ini tipikal mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 4. Nah, ini nggak perlu. Nah, jadi saya lanjutkan di smoke detektor yang lainnya. Ada ruangan lain, tidak ada, sudah. Ini yang di ME room, yang langkung sisa kita tambah smoke. Yang sebelah sini sudah. ME ini kita tambah lagi. Kita tambah di sini. Ini tadi belum ada ya, saya copy dulu ke lantai 1. Ini belum ada, tinggalan lantai 3 juga. Lantai 4 gak ada ini. Coba kopikan ke lantai 3 dan 4. Oke, lanjut
lanjut sini ke ROR. Sudah, kita lanjut ke lantai 3. ini lanjut ke lantai 4 sekalian saja, biar nanti kita menghapus sistem sound system yang lama ini bisa langsung berbarengan. Balik ke lantai 2 lagi untuk pointing smoke detector. Ini kitchen akan saya tambah smoke detector. Ini kitchen akan saya tambah juga smoke detector. Balkon ini akan saya tambah. Kitchen ini akan saya tambah. Kitchen ini juga akan saya tambah. Sudah. Lanjut ke lantai 4. Teras ini nggak perlu. Udah cukup. Seperti tadi, smoke akan saya hidden, titik-titik sound system ini akan saya hapus. Mudah sekali teman-teman. Kita ganti TBFA. Ini layer smoke kita ganti. Ini juga TBFA, kita ganti smoke layarnya. Tujuannya hanya mengelompokkan saja biar layar-layar itu berkumpul. Smoke kita ganti TBFA. Oke, sudah. Lalu tinggal area outdoor ini saya ganti dulu TBFA. Sama nanti penempatan untuk terminal box fire alarm ada di ruang office ya, jadi nanti TBSS, TBFA dan panel 8U, panel CCTV kita taruh di sini. Copy ke sana. Kita mulai dari smoke dulu.
kode smoke, kasih smoke security, nggak usah saja, nggak apa-apa. Nah, ini yang untuk area genset mechanic room ini kita menggunakan fix heat detector. Kita copy saja, sebentar. Apa ini? Tahu sini. Oke, udah kita mounting fire alarm. Mau tinggal ini tak. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Jadi ini satu zone kawan-kawan, area ini satu zone. Penggroupingannya adalah satu zone. Oke. Oke, setelah kita pointing, kita akan membuat grouping. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Modul-modul smoke detector dan ROR ataupun peak detector ini akan dirangkai secara loop ya, dan masuk ke zone modul. Jadi nanti maksimal satu zone modul itu sebanyak 20 device, entah itu smoke, entah itu ROR ataupun peak. Ya, saya ulangi lagi, satu zone modul itu bisa mengcover maksimal 20 device, bisa smoke detector, bisa ROR ataupun peak detector. Oke, kita langsung analisa dulu groupingnya nanti. Saya biasanya menggunakan seperti ini biar tidak bingung. Misal ini satu zone 1, berapa ini jumlah device nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Atau gini, saya biasanya gini buatnya biar nggak bingung. Ini zone 1, zone 2 nanti sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12. Apa ini jumlahnya? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau gini kawan-kawan,
saja. Nah ini 4, 5, 6, 7. Nah ini zone 1, zone 2, zone 3, seperti itu kira-kira. Langsung kita buat garis wiringnya. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Tujuannya kita garis wiring ini supaya tim yang menginstalasi ini untuk memudahkan menentukan groupingnya. Jadi sudah kita set grouping daripada zone device nya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah titik terakhir dari sini ini nanti kan ke TBFA menuju zone modul. Nah titik terakhir dari device ini akan kita pasang namanya EOL atau end of line, simbolnya seperti ini. End of line itu ya semacam hambatan atau resistor dipasang di semuk yang ada di titik terakhir. Ini kan semuk yang ada di titik terakhir, awalnya ada di sini. Nah ini jalannya seperti ini gini. Nah dari sini nanti masuk ke TBFA, masuk ke zone modul. Nah nanti akan kita kasih ini keterangan to TBFA gini, terus kita kasih penomoran, kita taruh di sini ya. Kita hitung jumlah modulnya 1, 2, jumlah device nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ini kita tulis 1.13, artinya zone 1 ada 13 device. Nah nanti di single line nya, di topologinya itu akan kita breakdown lagi. 13 itu komposisinya apa? Misalnya kalau di sini 13 itu komposisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuk detektor dan 3 ROR. Nanti di single nya akan di breakdown lagi, nanti akan saya jelaskan lagi. Kita concern di grouping ini dulu aja. Oke, langsung ke zone 2. Nah tentukan arah daripada box TBFA. Jadi kalau box TBFA nya di sebelah sini, kawan-kawan bisa langsung mulai groupingnya dari sebelah sini. Nah, misalnya seperti ini. Ini nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Kita kasih panah gini.
yang artinya adalah to TBFA. Ini menuju box TBFA. Nah, kita kasih notifikasi ini gini. Ini kita ganti zone 2. Jumlah device nya ada berapa, kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikasih end of LAN. Biasanya saya gini teman-teman, setelah saya grouping zone-nya ini, saya langsung menulis di kertas kosong. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat saya gambar single LAN nanti langsung kita masukkan ke gambar. Komposisi device dari masing-masing lantai itu kita masukkan ke gambar. Nah, misalnya ini lantai 1 ada 3 zone. 1 2 3, ini saya sambil nulis di kertas ya. Zone 1 ini tadi ada 13, komposisinya adalah 10 smoke detector dan 3 rest of detector. Untuk zone 2 ada 12, komposisinya 1 2 3 4 5 6 7 8 smoke detector dan 4 ROR atau rest of detector. Nah, saya biasanya langsung menulis nanti biar tidak 2 kali kerja kawan-kawan. Nah, ini untuk yang yang area yang zone 3. Kita mulai buat wiringnya. Itu TBFA. Narik mana sih? Zone 3 kita jumlah device nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kita tulis 14. Komposisinya ada 1 2 3 4 ROR, berarti kalau 12 ada 8 smoke detector. Udah selesai untuk grouping zone fire alarm lantai 1. Oke, ini ada yang ketinggalan. Untuk zone 3 nya saya kasih end of LAN. Nah, oke, sudah selesai kawan-kawan. Nanti akan kita lanjutkan di lantai yang kedua. Oke kawan-kawan,
Ini sudah selesai pembagian zone dan wiring fire alarm di semua lantai. Lantai 2 ini juga sudah ada 3 zone terbagi menjadi 3 zone. Lantai 3 juga terbagi menjadi 3 zone. Lantai 4 ini hanya 2 zone plus 1 zone lagi yang di area office ini. Nah, ini sudah saya rekap jumlah device-nya. Untuk selanjutnya akan kita buat single line diagramnya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, seperti ini. Ini legendnya saya copy dulu. Oke, kita buat singlenya. Kita copy dari file yang sebelum-sebelumnya, di project sebelum-sebelumnya. Kita ambil salah satu. Ini kita ambil, kita copy, kita paste di sini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari rekapan saya ini, satu TBFA ini paling banyak ada 3 zone. Jadi saya ambil yang 3 zone. Mana 3 zone? Enggak ada. Kita ambil salah satu saja, kita copy, nanti kita kurangi 3 zone saja. Gini caranya, kita ambil 3 zone saja. Nah, 2 zone kita kurangi. Nah, udah jadi 3 zone. TBFA lantai 1. Nah, kita sini. Nah, ini yang saya informasikan ke teman-teman di awal. Ini adalah terminal box fire alarm ya. Di dalamnya ada zone modul ZM. Ini adalah zone modul. Dia mengcover smoke, ROR, dan mungkin fix heat detector juga. Modul yang kedua ini adalah kalau lihat di legendnya sini ada ini, OM adalah output modul. Dia akan memonitor bell atau alarm dan lampu indikator atau strobe. Jadi pada saat ada tanda bahaya kebakaran, bell ini akan berbunyi dan lampu strobo ini akan, lampu tanda bahaya ini akan menyala. ZM yang warna biru ini adalah MCP zone modul. Ini difungsikan untuk jackphone atau intercom, komunikasinya untuk komunikasi antar engineering dari masing-masing lantai atau masing-masing TBFA. Misalnya TBFA yang ada di lantai 1 bisa berkomunikasi ke TBFA di lantai yang lainnya melalui modul ZM ini, modul MCP ini.
IM ini adalah input modul. Nah, kalau dalam konteks ini dia menuju ke flow switch dan temper switch. Flow switch ini fungsinya untuk memonitor valve hidran. Jadi dia hanya memonitor saja apakah kondisi valve hidrannya sudah standby atau belum. Dan temper switch ini adalah juga memonitor juga jika pada saat kondisi sprinkler ini pecah, nah, dia akan mengirim sinyal ke MCFA. Ini MCFA, Master Control Fire Alarm, atau servernya ada di sini. Oke, lanjut kita gambar lagi. Nah, ini OM nya output modul ada 3 kali, Z modul ada 3 kali. Kita analisa dulu di layoutnya. Kenapa 3 kali? Biasanya penempatan box hidran fire alarm itu ada di tangga darurat. Kalau lihat dari luasannya layout ini cukup dikasih 2 saja ya. Jadi ini saya kasih 2, nanti asumsinya penempatannya box hidran itu ada di sini. Yang pertama, yang kedua ada di sini. Nah, ini saya ganti 2 aja. Ini satu paket kawan-kawan ya, satu paket. Saya ganti 2 semua ini. Oke, sudah, tinggal saya copy kawan-kawan untuk yang ke lantai 2, 3 dan 4. Saya tinggal copy saja. Saya ganti lantainya, lantai 2, lantai 3, ini lantai 4. Nah, ini lantai 4 ini hanya ada 2 zone saja kawan-kawan. Jadi saya kurangi zone yang ketiga. Udah 2 zone plus 1 zone lagi yang ada di area outdoor tadi, hanya 1 zone saja. Nah, ini saya taruh di bawah sini aja, saya kasih TBFA outdoor gitu ya. Dia hanya 1 zone saja ini, jadi saya kurangi. Seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan jumlah device-nya. Kita mulai dari lantai yang atas, lantai 4 ada 2 zone. Zone 1 ada 10 smoke-nya. Langsung saya ganti. Karena sudah saya rekap tadi, saya tulis di kertas, saya sudah punya catatannya.
ROR-nya 1, zone 2 ada 4 ya, ROR-nya ada 7, udah. Terus lantai 3 zone 1-nya ini 11, ROR-nya ada 1, ini ada 5, ada 5, smoke ada 5, lalu ROR-nya ada 8, sudah benar. Zone 3 ini ada 12, ROR ada 1, lalu lantai 2 12 ada 1, lantai 2, terus smoke-nya ada 3, tuh ada 3 smoke-nya, ini ada 8, terus 11 lantai smoke zone 3 11, smoke-nya 11, ROR-nya 1. Oke, saya save dulu. Lalu lantai 1 zone 1-nya ini 10, smoke-nya 10, ROR-nya 3. Oke, zone 2 ini 8, sorry, 8, ROR-nya 4, zone 3 8, smoke-nya 8, ROR-nya 4. Oke, sekarang yang area outdoor ini agak beda. Area outdoor ini ada fake detector ya, sebentar, ini jadi fake detector, saya ambilkan dari sini. Ini ada fake detector, nggak ada fake detector, oh nggak ada, saya ambilkan legendnya dari sini saja. Apa oke, fake-nya ini smoke-nya ada 9, fake detectornya ada 4, ROR-nya dia nggak ada. Oke, nah ini cukup satu saja, ini sistem Boghidran ini yang untuk di area ini, di area outdoor ini, atau kita kasih 2 di sini tidak apa-apa, jadi sudah benar 2, 1 di sini mendekati peralatan mekanik genset, sama di office ini. Oke, tinggal kita koneksikan ini kabel yang menuju ke server. Sebentar, saya copy dulu. Sudah, ini akan saya kopikan ke semua box panel. Seperti ini kawan-kawan. Tinggal kita copy ini,
kawan-kawan yang kabel warna merah ini adalah kabel data menggunakan kabel apa nanti akan saya jelaskan. Saya gambar dulu ini kawan-kawan. Oke, akan saya jelaskan kawan-kawan. Ini adalah sistem dari fire alarm single line daripada pointing yang sudah saya buat tadi di layoutnya. Yang di sini adalah MCFA berada di ruang server, ya, di ruang server ini. Jadi sistemnya MCFA ini adalah ngeloop kabel yang berwarna biru ini menggunakan kabel AWG 18 ya. Kalau Anda lihat kabel biru ini ngeloop. SCI ini adalah sebagai protektor daripada modul-modul ini supaya aman dari gangguan luar seperti petir, tegangan kejut dan lain-lain. Jadi sebelum masuk ke modul-modul ini akan diproteksi dengan SCI ini, loop isolator modul. Nah, seperti itu. Ketika masuk ke sel modul ya,
Anda lihat kabel biru ini ngelup ke semua modul, keluarnya nanti masuk ke TBFA lantai 3 dan seterusnya hingga ke semua lantai, lalu balik lagi ke MCFA menggunakan kabel AWG. Jadi sistem fire alarm ini hanya menggunakan satu loop saja. Terus yang kedua, kabel putus-putus ini adalah kabel power, fungsinya untuk mensuplai kebutuhan listrik atau power dari masing-masing modul ini. Ini Anda lihat, nah ini ke semua modul, di paralel ke semua modul, ke semua ke semua modul-modul yang ada di TB semua lantai, menggunakan kabel FRC 2x2,5 mili. Terus yang kabel kuning ini adalah kabel grounding NYA 2,5 mili. Bisa dilihat, ini saya besar saja, bisa dilihat ke sini, kabel kuning ini ke grounding, nempel di box TBFA semua lantai. Yang terakhir ini adalah kabel data, kabel FRC kabel intercom FRC 2x2,5 mili. Ini dia ke MCP, ke jackpone, fungsinya untuk komunikasi ke intercom atau komunikasi lokal dari TB ke TB yang lain. Seperti itu. Ini ada active repeater ya, biasanya dipasang di pos security untuk memonitor juga. Selain di ruang server, di ruang security biasanya dikasih ini, jadi pada saat ada terjadi gangguan, orang yang pertama mengetahui adalah security, karena security dia akan berjaga selama 24 jam. Semua power menggunakan UPS, tidak hanya MCFA saja, tidak hanya sistem fire alarm saja, tapi sistem tata suara, sistem CCTV sama juga menggunakan UPS. Nah, ini yang terpenting, sistem MCFA ini juga terintegrasi dengan CCTV, terintegrasi dengan sound. Nah, jadi kalau ada tanda bahaya ya, misalnya device smoke ini mendetek asap atau api, dia akan mengirim sinyal ke zone modul ini, lalu mengirim sinyal ke MCFA. Ya, dari sini akan diketahui area mana yang terjadi gangguan atau terjadi kebakaran, akan diketahui. Nah, langkah selanjutnya tergantung dari konfigurasi MCFA. Misalnya langkah selanjutnya setelah dia mendeteksi asap atau api, dia akan mengirim sinyal ke sini, ke bel dan strobe di area tersebut, di box hidran area tersebut. Nah, dia akan bel berbunyi, tanda bahaya, lampu sirine akan menyala, lalu dia akan mengirim sinyal juga ke sound system. Dia akan men-trigger sound system untuk mengirimkan pesan suara melalui speaker yang sudah ada dipasang di gedung tersebut. Misalnya bahaya evakuasi seperti itu. Nah, ini sudah selesai kawan-kawan, kita desain sistem dari fire alarm. Pun jadi satu gini. Oke, sistem elektronik sudah selesai. Ini sistem CCTV ya, sistem sound system. Ini adalah sistem dari fire alarm. Semua ini saling berkomunikasi, saling berhubungan, saling berintegrasi, sehingga untuk menjaga keamanan di gedung ataupun gedung bertingkat ataupun
Oke kawan-kawan, sudah selesai ini. Saya akhiri kawan-kawan desain saya pada project ini. Nah, ini adalah project yang ada di Timur Leste kawan-kawan ya. Terima kasih atas sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen supaya channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih kawan atas masukan dan sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di desain elektronik di project selanjutnya. Terima kasih.